Halo semua, ini adalah segmen baru ya di channel YouTube saya. Saya kasih nama Founder Journal karena saya memang ada keinginan untuk bikin bisnis sendiri. Jadi ini adalah bisa dibilang catatan harian atau catatan mingguan saya ya. Eh, Gimana saya mau membangun sebuah bisnis step by step, pelan-pelan. Walaupun memang nggak ada target dan lain sebagainya, tapi saya ingin belajar. Paling enggak kalau misalnya saya nggak bisa sukses pun, atau misalnya bisnisnya gagal, itu adalah sebuah pembelajaran yang cukup baik mestinya. Jadi saya bisa ajarkan nanti ke anak saya atau ke orang lain mungkin ya. Tapi saya juga tahu kalau ini juga adalah sesuatu yang trial dan error ya. Jadi pasti ada budget yang keluar, ada waktu yang dihabiskan, dan semuanya itu kalau saya untuk belajar. Jadi saya sudah mulai prosesnya itu beberapa bulan yang lalu. Step pertama adalah belajar ya. Buat saya, jadi saya cari buku-buku. Di sini saya menggunakan audiobook untuk mulai belajar tentang ya metode-metode, pola pikir dan lain sebagainya. Saya mau share aja deh untuk audiobook yang sudah saya beli beberapa bulan terakhir ini. Caranya gimana ya? Screen recorder, soundnya, media and mic, start recording, tes. Oke. Ini adalah audiobook yang saya sudah beli ya selama beberapa bulan terakhir. Saya mulai aja ada 19 judul di sini. Kayaknya semuanya berbayar deh, kayaknya ya. Saya mulai dari yang paling bawah aja, yang judulnya adalah Million Dollar Weekend. Ini menurut saya Million Dollar Weekend itu nggak jelek sih ya. Ada beberapa kayak bukan tutorial, step by step yang cukup menarik. Ada beberapa kayak testimoni ya, atau cerita orang-orang bagaimana dia memulai bisnisnya, gagalnya gimana dan lain sebagainya. Menurut saya cukup fungsional walaupun nggak terlalu detail dan nggak terlalu technical, lebih ke kayak motivasi gitu lah ya. Oke, buku yang kedua The Compound Effect. Ini sudah di lock ya, karena ini saya nggak beli ini dari membership, tapi kayaknya di Audible mungkin itu dihapus dari library, jadi saya harus beli lagi kayaknya. Ini bagus banget sih, Compound Effect. Saya bahkan denger ini beberapa kali ya. Dan ini salah satu buku yang menurut saya ya sangat-sangat teknis dalam mengatur kebiasaan kita sehari-hari, dan itu bagus sih. Kayaknya saya harus beli lagi dan kapan-kapan harus saya dengerin lagi. Terus buku ketiga, Never Finish, itu dari David Goggins. Ini saya juga dengar beberapa kali, walaupun nggak semuanya ya. Jadi ada beberapa bab yang saya ulang. Ini asik sih, kalau didengerin lagi misalnya jalan pagi atau lari pagi, itu sangat-sangat memotivasi sekali. Dan itu memberikan kayak pola pola pikir atau pandangan dari orang yang sangat-sangat ngotot sekali. Dan itu bagus. Buku selanjutnya adalah The Daily Stoic. Di buku ini saya nggak terlalu suka, terus terang ya. Banyak orang yang suka, banyak yang bilang ini buku yang bagus, tapi menurut saya ini bukunya terlalu basic ya. Walaupun ada banyak sekali logika di situ, tapi menurut saya sih nggak banyak yang bisa saya pelajari di sana. Hampir semuanya itu kayak ya saya sudah tahu, mungkin saya nggak tahu apakah saya memang stoik dari lahir, tapi ya nggak terlalu gimana-gimana, nggak ada, seperti kayak nggak ada informasi baru yang terlalu gimana gitu. Untuk yang selanjutnya, Awaken the Giant Within, ini adalah Anthony Robbins. Ini buku, saya punya bukunya dua bahkan kalau nggak salah. Saya baca itu waktu saya kuliah dulu, dan ini saya beli bukunya. Ini kayak versi singkatnya, karena bukunya itu kan tebal banget ya. Bukunya sangat tebal sekali, tapi yang audiobooknya ini kayaknya cuma 2 jam kalau nggak salah. Jadi kayak semacam summary-nya aja. Nah, cuma 1,5 jam. Jadi memang ini adalah buku yang
ya versi singkatnya. Jadi kalau ada yang tertarik dengan bukunya Anthony Robbins, ini salah satu buku yang cukup oke menurut saya. Walaupun ya ini khas ya Anthony Robbins ya, buku-bukunya kira-kira seperti itu, nggak terlalu, ya lebih ke memotivasi kita dengan mimpi-mimpi. Bukan sesuatu yang ya ini cara kerjanya kayak gini, tapi lebih ke kayak motivasi aja. Terus selanjutnya adalah Unfuck Yourself. Ini juga lumayan bagus, tapi ya sambil lalu lah ya menurut saya. Atomic Habits ini salah satu buku yang menurut saya sangat-sangat recommended. Saya baca ini, saya dengerin ini beberapa kali, dan itu keren sih buku ini. Menurut saya ini salah satu buku yang kalau misalnya punya di Audible, wajib beli. Atau beli buku aslinya juga. Selanjutnya adalah 12 Rules for Life dari Jordan B. Peterson. Jadi Jordan B. Peterson punya YouTube channel juga, sering di podcast-podcast. Dia punya podcast juga. Jadi kalau ada yang pernah lihat di YouTube mungkin tertarik untuk dengerin bukunya ini. Menurut saya lebih baik daripada beli bukunya ini, cari ada di YouTube. Dia banyak sekali menjelaskan tentang buku ini di banyak universitas, dan banyak sekali rekamannya ada di YouTube yang jauh lebih singkat daripada ini, tapi pada intinya sih tetap sama. Kalau dilihat ini bukunya buku panjang sekali ya. Saya coba liatin tuh kan 12 jam lebih kalau nggak salah. Ini saya dengerin beberapa kali, dan walaupun nggak semuanya ya, hanya ada beberapa bab yang saya ulang, tapi menurut saya sih bagus, dan anehnya untuk buku sepanjang ini tidak membosankan. Walaupun yang ngomong itu seorang profesor ya. Menurut saya cukup oke lah, cukup recommended, tapi kayaknya saya nggak akan beli bukunya lagi karena panjang-panjang bukunya. Kayak nggak akan ada waktunya untuk dengerin semuanya. Selain itu, buku yang lainnya lagi adalah Pragmatic Programmer. Saya belum baca, belum dengerin. Saya cuma dengerin bab satunya kalau nggak salah. Dan menurut saya ini buku yang saya salah beli, karena Pragmatic Programmer ini kayaknya buku untuk dibaca, bukan untuk didengarkan. Begitu didengerin itu sama sekali susah sekali untuk membayangkan kode-kode atau logika-logika yang ada di buku ini ya. Kayaknya lebih enak kalau beli buku fisiknya untuk dibaca langsung. Jadi saya masih skip sampai sekarang, nggak lanjut untuk mendengarkan lagi, karena menurut saya nggak akan masuk ke otak saya. Selain itu ada Feel Good Productivity, ini dari Ali Abdaal. Kalau yang nonton YouTube pasti tahu lah ya, Ali Abdaal itu dia adalah seorang content creator yang memang berfokus di produktivitas gitu ya, membahas tentang produktivitas, dan bukunya menurut saya cukup bagus, tapi kayak cuman kumpulan rangkuman dari buku-buku lain. Jadi lebih mirip kayak rangkuman dari buku-buku lain. Jadi kalau misalnya budgetnya terbatas untuk beli buku yang aneh-aneh, beli bukunya ini kemungkinan besar apa yang dia jelaskan semuanya tuh ada di sini. Kayak misalnya bukunya Atomic Habit itu banyak yang ada di sini juga gitu ya. Stoicism juga ada di sini juga. Jadi banyak hal yang dia ambil atau dia rangkum atau dia cerna dari banyak publikasi. Dia memang kerjaannya kan memang bacain buku produktivitas untuk diceritakan di channelnya dia ya. Jadi memang ada banyak sekali hal-hal dari yang kayaknya saya pernah dengar dari buku lain yang ada di bukunya dia. Selanjutnya adalah Psychology of Money. Skip aja deh kayaknya nggak terlalu praktikal menurut saya. Gimana ya? Ya praktis tapi ya sambil lalu ya. Art of War saya belum dengar. Ini free ya kalau jadi member Audible, jadi saya download aja tapi belum sempat saya putar. Selanjutnya 100 million dollar offer dari Alex Hormozi. Ini bagus tapi nggak bagus. Menurut saya ini bagus kalau kita sudah punya bisnis, jadi ada sesuatu yang bisa kita bayangkan gitu ya. Ketika ini nggak ada bisnisnya kan, saya kan belum punya bisnis ya, jadi saya masih kayak ngambang untuk bacain dengerin ini, karena banyak sekali hal yang saya nggak tahu dan nggak pernah praktekkan. Tapi ini bukunya bagus sekali karena banyak practical
study di situ. Maksudnya kayak contoh-contoh nyata dan lain sebagainya. Ini ya kayak gini caranya, ini kayak gini caranya, ini caranya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dijabarkannya cukup bagus dan cukup jelas gitu ya. Dan oke sih. The Art of Focus ini nggak ada bedanya sama yang lain, ini cuma buku motivasi menurut saya. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau mau dengerin. Ini adalah bukunya yang selanjutnya adalah dari Kevin Hart ya, I Can't Make This Up. Ini buku lucu banget. Beneran ini saya dengerin sambil jalan pagi gitu ya. Ini bukunya panjang banget dan sangat worth it dari harganya ya. 11 jam juga. Tapi bedanya dengan 11 jam ini sama 11 jamnya bukunya siapa tadi, Jordan B. Peterson. Ini saya dengerin ini sambil ketawa-ketawa. Jadi saya jalan pagi bisa sambil ketawa-ketawa sendiri. Kalau Jordan B. Peterson sambil mikir gitu ya, sambil bengong. Kalau dengerin Kevin Hart ini bagus. Jadi bisa ketawa-ketawa dan ada banyak sekali cuman cerita hidupnya dia sih ini sebenarnya semacam biografi ya. Dan menurut saya cukup menarik ya untuk dengerin kegagalannya dia di mana aja, keberhasilannya dia gimana aja, gimana caranya orang tuanya mendidik dia dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya itu adalah informasi yang buat saya itu informasi baru yang seger gitu ya untuk dibaca. Selanjutnya lagi adalah Good to Great dari Jim Collins. Ini menurut saya sih skip aja deh ya. Ini lebih ke cerita tentang perusahaan-perusahaan besar. Jadi sangat-sangat di awan ya menurut saya ceritanya. Jadi saya nggak bisa relate dengan cerita yang ada di sini walaupun saya dengerin semua sampai selesai. Terus saya juga beli Harry Potter karena saya dulu setiap kali ada Harry Potter keluar itu saya selalu beli dan selalu baca rebutan sama adik saya. Saya pengen dengerin ini dan tidak mengecewakan. Buku audiobooknya dari Harry Potter, kalau ada yang tertarik silahkan beli, tapi harganya agak mahal, 300-an ribu. Jadi gunakan bulanannya kan kita bisa beli satu buku gratis dengan biaya langganan kalau itu salah 250-an ribu ya. Jadi bisa dibilang diskon, kita bisa beli dengan satu token ya. Saya belum beli lagi ke yang selanjutnya karena saya ini belum menyelesaikan yang ini juga. Tapi ini bagus sih untuk didengarin kalau misalnya di mobil dan di mana itu sambil mengingat-ingat zaman dulu ketika kita baca buku ini. Dan saya baca buku Harry Potter itu mungkin dari 1 sampai 7 itu berulang-ulang ya. Mungkin lebih dari 5 kali. Karena saya memang dari dulu tuh kutu buku Harry Potter, Lord of the Ring, bukunya Stop, 5 Sekawan, itu saya baca berulang-ulang. Dan ya itu adalah salah satu saya memang orangnya banyak di rumah ya dari kecil, jadi punya banyak waktu untuk baca buku. Selanjutnya $100 million leads ini masih saya mau baca, jadi belum sempat dibaca. Saya baru dengerin 1 bab mungkin ya beberapa bab sih dan cukup oke dari Alex Hormozi. Ini lebih praktikal gimana cari order ya untuk bisnis. Dan nantinya akan saya baca ulang. Kayaknya saya perlu beli buku aslinya untuk dicoret-coret. Atau di sini juga ada workbooknya versi audiobook yang harganya cuma 50.000 atau 60.000. Kayaknya saya perlu beli itu dan benar-benar fokus untuk dengerin buku ini sambil membuka catatan. Karena saat ini saya cuma dengerin aja sambil nyetir mobil misalnya. Jadi nggak terlalu fokus sekali untuk dengerin ini semua. Selanjutnya How to Grow Your Small Business, saya belum dengar. Ini juga kayaknya gratis dari Audible ya. Jadi kalau member bisa ini gratis kalau nggak salah ya. Atau saya barusan beli ya mungkin, saya lupa. Tapi ini belum saya dengerin. Ya itu aja. Dari saya saat ini. Saya mau review aja singkat-singkat ya buku-buku yang barusan saya beli. Mungkin 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir saya banyak sekali dengerin buku ini sambil jalan pagi atau sambil nyetir mobil ya ketika saya mau pergi dan lain sebagainya. Semoga itu bisa jadi informasi buat teman-teman. Semoga saya bisa sukses dan berhasil untuk membangun bisnis saya ini walaupun dari
kekosongan ya sebagai seorang pegawai yang sudah bekerja selama 7 tahun ya, 6 tahun lebih ya, 7 tahun. Jadi otak saya untuk berbisnis itu sudah karatan. Walaupun saya memang nggak pernah berbisnis ya, dulu kan saya freelance, jadi dulu tuh selalu cari order baru dan lain sebagainya. Setiap bulan kan harus dapat order, jadi benar-benar kayak giat untuk mencari sesuatu yang baru setiap hari. Sudah 6 tahun lebih ini saya sebagai pegawai, dan order itu datang sendiri kan ya. Kerjaan itu kan datang setiap hari, jadi jenuh dan nggak ada fightingnya itu mulai berkurang menurut saya. Jadi ini membangkitkan lagi ingatan saya zaman dulu, jadi saya ingin belajar lagi dari awal. Untuk minggu depan saya akan menjelaskan, saya sudah mulai untuk membangun ini semua, dan semuanya kan nanti basisnya ada di website yang saya bangun ya. Dan saya akan menjelaskan budgetnya berapa, cara saya nyoba untuk ngitung budget dan lain sebagainya. Dan saya mungkin akan cerita juga tentang hire pertama saya juga, walaupun masih hire freelance dan lain sebagainya. Gimana kisah suksesnya, kisah gagalnya seperti apa. Kayaknya sih banyak gagalnya selama ini ya, ngeluarin budget cukup banyak. Saya ini sudah 28 juta habis, bukan untuk buku ya, bukunya mungkin 5 juta lebih kali ya, tapi untuk budgetnya untuk memulai aja cukup besar saat ini, dan nanti akan saya jelaskan semua di video-video mendatang. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.